Allah Subhanahu wa taala, mengawali pagi ini pembahasan fikih akan memberikan bentuk wawasan terhadap perbedaan di dalam beribadah. Karena semakin hari semakin banyak pendapat. Bahkan orang yang tidak kompeten pun berbicara agama begitu semangatnya. Dan ketika disampaikan oleh orang yang menyampaikan tadi dan bahkan dia bukan menjadi bagiannya, tapi bagi orang tertentu menganggap itu satu hal yang memang menjadi kebenaran, bahkan menjadi keyakinan. Maka pada pagi hari ini saya akan memberikan satu contoh saja kaitannya dengan ibadah. Tapi yang lebih penting adalah bukan ibadahnya, tapi wawasan memahami perbedaan dalam ibadah sesuai dengan pendapat para ulama. Karena bagaimanapun Bapak hadirin sekalian, ketika kita mengatakan harus kembali kepada Quran dan Sunnah, yang bisa memahami Quran dan Sunnah itu siapa? Hanya para ulama. Kita tidak hanya bisa mengatakan pokoknya kalau nggak ada di Quran dan Sunnah bid'ah, gitu ya? Tidak betul. Yang bisa memahami Quran dan Sunnah itu adalah para ulama. Sehingga nanti Quran dan Sunnah itu dipahaminya oleh para ulama yang disebut para mujtahidun, orang-orang yang berijtihad. Karena memang ada beberapa hal di dalam Quran dan Sunnah itu sangat mungkin berbeda pemahamannya terhadap orang yang memahami apa yang menjadi kepentingan dari ayat atau hadis itu. Dan lebih penting dari itu adalah sebetulnya harus kita yakini bahwa memang di dalam Islam ini ada perbedaan. Kita biasa mengenal ikhtilaful ulama. Perbedaan pendapat para ulama. Ini yang jadi masalah, perbedaan pendapat para juhala. Ya. Maka biasanya kalau perbedaan pendapat para juhala yang keluar ambeknya, yang keluar fanatiknya. Apalagi dia menyampaikan pendapat itu adalah pesanan. Ya. Nah, maka di dalam kitab ini ada namanya kitab Bidayatul Mujtahid. Kitab ini menjelaskan beberapa hal di dalam Islam, baik itu kaitannya dengan ibadah ataupun dalam muamalah. Tapi sekali lagi saya sampaikan, yang harus dipahami dalam penjelasan nanti bukan materi pembahasannya, tapi adalah pemahaman tentang wawasan memahami para ulama, karena memang ada di dalam pemahaman itu ada perbedaan pendapat. Sehingga kita nanti tidak mudah menyalahkan ketika pendapat kita berbeda dengan yang lain. Apalagi perbedaan pendapat kita dengan yang lain itu langsung mengklaim, ya, bahasanya indah, bid'ah, gitu kan? Bahkan sampai ada yang menyatakan kafir, ada ya, sudah ya, berani menyatakan kafir. Kalau bid'ah masih rada ragu-ragu, tapi bid'ah itu kan bagian dari hal yang kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah,
Maksud saya adalah tahan saja dulu. Kalau berbeda pendapat ya cari rumusannya atau tanya kepada yang lain. Jangan muncul fanatiknya atau sesuatu yang memang dia ketahui dari dulu seperti itu, lalu ada pendapat yang lain, dia tidak menerima pendapat itu. Saya kasih contoh dan ini pengalaman tersendiri. Selesai sholat, sebut saja seperti sholat subuh ini, sebagian imam, ya kan, habis sholat subuh zikirnya sirron. Mungkin bapak-bapak merasakan dari kecil dulu ya, begitu selesai assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullahaladzim, zikirnya jahron. Begitu berikutnya, sudah gitu apa? Subuhnya nggak pakai kunut lagi, padahal dia dari kecil pakai kunut. Nah, itu perbedaan pendapat itu ada. Jadi ada salah satu jamaah itu marah karena dia dari kecil sholatnya itu selalu jahron, doanya zikirnya dan doanya sampai selesai, kemudian subuhnya pakai kunut. Dari kecil yang dia tahu seperti itu, sehingga begitu dia melihat imam yang habis assalamualaikum tidak bersuara, tidak berzikir jahron, dan bahkan subuhnya tidak pakai kunut, muncul ambeknya. Nah, karena dia sendiri punya ilmu kebiasaan yang dia tahu, dan dia tidak merasakan kalau ada ilmu lain atau pendapat yang lain. Sekitar inilah paling tidak nanti beberapa penjelasan yang akan saya sampaikan, sehingga tidak mudah menyalahkan orang lain, kemudian tidak menganggap pendapat kita paling benar, apalagi kita sudah mengklaim dia adalah melakukan ini dan itu, yang bisa jadi itu kalimatnya malah tidak etis terhadap apa yang kita sampaikan. Saya kasih contoh tentang 2 rakaat fajar, atau biasa kita sebut qobliyah subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Artinya luar biasa sholat ini. Saking pentingnya sholat ini, nah nanti kita lihat ya, bagaimana para ulama begitu mementingkan sholat ini. Tes dulu tes. Sholat sunnah fajar ini boleh diqadha apa tidak? Halo? Boleh diqadha atau tidak? Ya, pasti pendapatnya ada yang boleh, ada yang enggak gitu kira-kira ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Ya. Yang jelas, ittafaqu ala anna rakaatil fajr sunnah li muahadati alaihi salatu wasalam ala fili aksar minhu ala sairin nawafil. Salat sunat fajar ini adalah sunnah dia hukumnya, tapi Rasulullah begitu mementingkan salat ini, bahkan begitu mencintainya amalan salat ini. Wali annahu qadhaha ba'da tulu'i syamsi hina nama anis shalah. Bahkan mengkodoknya kalau dia meninggalkan atau tertinggal sholat ini. Kasusnya sederhana sekarang. Begitu Bapak masuk ke dalam masjid, sholat sudah dimulai. Bapak mau sholat sunat fajar atau ikut jamaah? Ikut jamaah. Boleh sholat sunat fajar. Nah, kita lihat nanti. Ini kaitannya mengikuti pendapat ulama. Ya. Pertama adalah yang menjadikan perbedaan pendapat adalah kaitannya fil mustahab minal qiraah fihima.
Ketika kita sholat ini, apa yang kita baca dalam sholat sunat fajar ini? Ini karena begitu pentingnya sholat sunat fajar. Fa inda Malik al-Mustab ayyuqra fihima bi ummil Qur'an faqat. Menurut Imam Malik, cukup bacaannya Fatihah saja. Imam Malik. Cukup bacaannya Fatihah saja. Ini bisa kita pahami kalau timernya cuma 1 menit atau 2 menit, ya. Untuk supaya kita bisa sholat, cukup baca Fatihah saja. Jangan dipaksakan untuk membaca surah yang akhirnya memulai sholat subuh. Ini pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Syafi'i, la ba'sa ayyuqra fihima bi ummul Qur'an ma'a suratin qasirah. Kata Imam Syafi'i, tidak apa-apa baca surah Fatihah ditambah dengan surah yang pendek. Tidak disebutkan ayat surah, pokoknya baca surah yang pendek. Wa qala Abu Hanifah, pendapat Imam Abu Hanifah, la tauqifa fihima fil qiraah yustahab. Tidak ada bacaan yang ditentukan dalam sholat itu yang disunahkan. Tidak ada ketentuannya. Ini pendapat dulu. Nanti kenapa mereka berpendapat seperti itu, nanti ada dalilnya. Ya. Cuma ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Kenapa mereka berbeda pendapat? Nah, pertanyaan begitu, ya. Imam Malik menyatakan cukup baca Fatihah saja. Imam Syafi'i Fatihah plus surah yang pendek. Tapi kata Imam Abu Hanifah enggak ada ketentuan bacaan apa di dalam sholat itu. Kenapa mereka berpendapat? Nah, wassababu fi ikhtilafihim. Sebab mereka berbeda pendapat, ikhtilafu qiraati alaihi salatu wasalam fi hadhihi shalah wa ikhtilafum fi ta'yinil qiraah fi shalah. Hal itu terjadi karena memang Rasulullah, ya, di dalam bacaannya salatnya itu berbeda. Ya. Dan ketentuan ayat yang dibacakan juga berbeda. Apa buktinya? Wa dzalika nuruya anhu alaihi salatu wasalam annahu kana yukhaffif raqatal fajri ala rawahut Aisyah. Jadi Rasul salat qobliyah subuhnya atau sunat fajarnya di rumah. Ya. Ketika salat itu yukhaffif, suaranya enggak kedengaran. Suaranya enggak kedengaran. Ini riwayatnya dari Aisyah. Kalau urusan di dalam rumah tangga mesti Aisyah yang banyak tahu. Ya. Apa yang dikatakan? Hatta ini akul aqra'a fihi ma bi ummil Qur'an amla. Sampai begitu khafifnya enggak kedengaran suaranya, sampai Aisyah berpendapat ini Rasulullah salat baca-bacaan atau tidak. Karena sama sekali Aisyah tidak mendengar apa yang dibaca oleh Rasulullah. Ini akul, sampai aku berpendapat aqra'a fihi ma bi ummil Qur'an amla. Ini Rasulullah jangan-jangan salatnya baca Fatihah aja enggak. Karena khafifnya bacaannya tadi. Fadhahiru hada annahu kana yaqra bi ummul Qur'an faqat. Tapi sudah tentu tidak mungkin kalau salat tidak baca Fatihah. Walaupun kata Aisyah bahwa seperti dia menganggap Rasulullah tidak membaca apa-apa sampai dia menganggap tidak baca Fatihah, tapi sudah tentu tidak mungkin kalau dalam salat itu tidak baca Fatihah. Itu hadis dari Aisyah. Dengan hadis ini berarti
bacaan Rasulullah dalam sholat sunat fajar ini hanya suratul Fatihah bidunil ayah, biduni suratin qasirah. Sebagaimana pendapatnya Imam Malik. Hadis yang lain, wariya anhu min tariqi Abi Hurairah. Hadis yang kedua adalah dari riwayat Abu Hurairah. Yang dinyatakan dalam hadis itu annahu kana yaqra'u fihima bikul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Hadis Abu Hurairah yang kedua adalah bahwa Rasulullah dalam sholat tersebut di samping membaca suratul Fatihah, beliau membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ada dua hadis, ya kan? Ada dua hadis, satu hadis dari Aisyah, kedua hadis dari Abi Hurairah. Artinya, kalau kita mau mengambil hadis dari Aisyah, cukup sholat sunat fajar itu baca suratul Fatihah. Tapi kalau mengambil hadis dari Abu Hurairah, bahwa sholat sunat fajar itu di samping baca suratul Fatihah, yaitu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Itu dalilnya. Karena bagaimanapun yang namanya ibadah, al-aslu fil ibadah at-tahrim illa ma dalla dalilu ala khilafih. Yang namanya ibadah itu hukum asalnya haram, kecuali ada perintahnya, ada contohnya. Itu kaidah dalam ibadah. Tapi kalau kaidah dalam muamalah, al-aslu fil muamalah al-ibahah ila madalla dalilu ala khilafi. Kalau muamalah, ya, itu sifatnya boleh kecuali ada larangan. Jadi kalau ibadah kita tidak bisa aktif. Kalau muamalah silahkan aktif kita, terus berinovasi selama tidak ada dalil yang melarang. Faman dhahaba madhhabu hadisi Aisyah ikhtarau qira'ata ummil Qur'an faqat. Nah, dengan dua dalil tadi, kalau Bapak mau mengambil hadis yang dari Aisyah, berarti ketika sholat sunat fajar cukup baca suratul Fatihah saja. Ya. Tetapi waman dhahaba madhabu hadis sani ikhtara umul Quran wa surah qasirah. Tapi kalau kita mengambil hadis dari Abu Hurairah, berarti bacaan surah kita ketika sholat sunat fajar tadi, kul ya ayyuhal kafirun dengan al-ikhlas. Wa man kana al asli fi anna la tata'ayyan al qiraah fi shalah liqauli ta'ala faqra'u ma tayassara minhu. Tapi yang menyatakan bahwa bacaannya tidak ditentukan, dalilnya masih ada. Apa dalilnya? Faqra'u ma tayassara minhu. Baca ayat yang paling mudah. Ayat apa? Ya ayat apa saja. Ini menjadi tiga pendapat. Qala yuqra'u fihi ma ahabba. Bahkan dikatakan surah apa yang mau dibaca? Ya surah apa saja terserah. Ma ahabba, apa yang dicintai. Dua hadis ini menimbulkan tiga pendapat. Ya, dua hadis muncul tiga orang sholatnya berbeda. Jadi kalau dijejerin, ya, yang satu dia baca Fatihah saja langsung ruku, dan begitu berikutnya. Yang kedua dia baca surah Fatihah dengan qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat kedua al-ikhlas. Yang ketiga dia baca surah selain itu atau sama dengan itu, pokoknya apa yang dia bisa. Ada yang salah? Enggak ada yang salah yang enggak sholat. Begitu memahaminya.
Ya. Bisa jadi Bapak hanya tahu deh, dia baca surahnya kok begitu ya. Nah, dalilnya ada dan lain sebagainya. Makanya kembali kepada apa yang dipahami oleh ulama. Maksud saya adalah ketika tadi 3 hal tadi Bapak melakukan yang satu, yang 2 kan berbeda. Yang 2 ini tidak salah. Ya, walaupun berbeda dengan apa yang Bapak lakukan. Ini baru kaitannya dengan perbedaan pendapat dalam kaitannya bacaan. Yang berikutnya adalah perbedaan pendapat yang kedua. Fi sifatil qira'ah mustahabu fihima. Sekarang ketika kita baca surahnya tadi adalah jahran apa sirran? Ya. Jahran apa sirran? Kita lihat. Pada Aba Malik wa Syafi'i wa aksar ulama ila annul mustahab fihima huwal israr. Nah, bahwa Imam Malik, Imam Syafi'i dan para ulama, kebanyakan para ulama mengatakan bahwa ketika kita sholat sunat fajar tadi bacaannya sirran, bukan jahran. Wa dhahaba qaumun ila annal mustahab fihima huwal jahr. Pendapat yang kedua ada satu kaum, walaupun tidak dijelaskan pendapat ini siapa, yaitu justru bacaannya jahran bukan sirran. Pendapat yang ketiga wa khayyara qaumun fi dzalika bainal israr wal jahri. Pendapat yang ketiga adalah menyatakan boleh sirran, boleh jahran. Ya. Kenapa mereka berbeda pendapat? Pertanyaan begitu kan? Yang satu mengatakan sirran, yang satu mengatakan jahran, yang satu mengatakan boleh sirran, boleh jahran. Kenapa mereka berbeda pendapat? Wasababu fi dzalika ta'arudu mafhumil asar. Wa dzalika anna hadis Aisyah al-mutaqaddim al-mafhum min dhahirihi. Nah, kenapa berbeda pendapat? Ketika Rasulullah sholat, lalu Aisyah tidak mendengar apa yang dibaca Rasul, berarti Rasul melakukan sholatnya sirran. Tetap hadisnya ada. Kenapa berbeda jahran? Abu Hurairah mengetahui kok Rasulullah bacaannya qul ya ayyuhal kafirun dan al-ikhlas, berarti bacaannya bagaimana yang dilakukan Rasulullah? Berarti jahron, kedengaran. Jadi yang sirron, yang jahron jelas hadisnya. Antara apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah sholatnya, riwayatnya dari Aisyah, dan Rasulullah sholatnya riwayatnya dari Abi Hurairah. Yaitu ketika membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Faman dhahaba madhhabat tarjih baina hadainil asrain qala imma bi ikhtiyaril jahr in raja hadis Abi Hurairah wa imma bi ikhtiyaril israr in raja hadis Aisyah. Wa man dhahaba madhhabul jami' qala bi takhir. Ini ada teori di dalam ilmu usul fiqh, yaitu namanya tarjih. Tarjih itu kan tadi ada 2 dalil tuh. Dalil dari Aisyah bahwa Rasulullah sholatnya sirran. Dalil dari Abu Hurairah karena Rasulullah sholatnya jahran. Apa yang dimaksud dengan tarjih? Kan berbedaan. Sirran dengan jahran berbeda enggak? Sangat berbeda kan? Ketika sangat berbeda antara sirran dan jahran, teori untuk menentukan hukum antara sirran dan jahran itu pertanyaan mau dipilih. Tarjih namanya. Ya. Jadi kalau ada pendapat berbeda, ya, pendapat berbeda itu dipilih salah satunya atau digabung.
Dipilih salah satunya atau digabung. Tadi pendapatnya kan Rasulullah melaksanakan sirron sebagaimana hadis Aisyah. Rasulullah melaksanakan jahron sebagaimana hadis Abu Hurairah. Pertanyaannya, Bapak mau milih yang mana? Pertanyaannya begitu ya. Bapak mau memilih hadis dari Aisyah atau mau memilih hadis dari Abu Hurairah? Karena dua-duanya hadisnya sahih. Kecuali yang satu sahih, yang satu hasan, apalagi dhaif, itu bukan pilihan, pasti kita ngambil yang paling tinggi. Ini dua-duanya sahih. Untuk memilih dua-duanya sahih tadi disebut thariqatut tarjih. Bapak mau milih Aisyah atau mau milih Abi Hurairah. Berarti kalau Bapak memilih Aisyah, maka hadis Aisyah rajih, itu istilah dalam ilmu usul fiqh. Berarti hadis Abu Hurairah marjuh. Tapi kalau Bapak ambil hadis Abi Hurairah, berarti Abu Hurairah hadisnya rajih, Aisyah marjuh. Tidak Bapak pilih. Sedangkan metode yang kedua, kalau mungkin digabung, ya, kalau mungkin digabung namanya thariqatul jam'i. Sekali-kali Bapak sholatnya sirron, sekali-kali Bapak sholatnya jahron. Boleh kalau itu bisa digabung. Jadi pilihannya seperti itu. Saya akan berikan contoh yang agak ekstrim sedikit. Kalau kita ini laki-laki, ini ada ibu-ibu enggak? Ada ya? Enggak apa-apa Bu, ini contoh saja. Kalau kita laki-laki mau menikah 1, 2, 3, 4. Boleh pilih 1? Boleh. Boleh pilih 2? Boleh pilih 3? Boleh pilih 4? Itu namanya ada tarjih. Enggak, saya nggak milih 4, cuma 2 saja. Masih boleh. Tapi kalau perempuan ada calon suaminya 5, dia boleh milih hanya 1. Itu namanya thariqatut tarjih. Sedangkan kalau laki-laki mau milih 2, itu namanya thariqatul jam'i. Boleh milih lebih dari 1. Sama dengan hadis Aisyah dan hadis Abu Hurairah tadi. Kalau Bapak tarjih saja berarti milih hanya 1. Mau ngambil Aisyah atau mau ngambil Abi Hurairah. Tapi kalau mau thariqatul jam'i, ambil dua-duanya. Boleh kalau itu bisa digabung. Kan tadi kalau ibu-ibu bisa menggabung calon suaminya? Nggak bisa. Nah, itu namanya tidak boleh bagi dia thariqatul jam'i. Tapi bagi bapak-bapak boleh thariqatul jam'i, memilih lebih dari 1. Nah, itu metode namanya tarjih. Jadi ada pilihan. Tapi jangan salah, pilihan kita jangan menyalahkan pilihan yang lain. Nah, ini lebih penting, ya. Dalilnya ini, iya dalilnya ente kan ini Aisyah, berarti sholatnya sirron. Kenapa ente jahron? Saya ngambil dalil Abi Hurairah, selesai. Supaya tidak menyalahkan, saya takutnya Bapak hanya tahu dalil Aisyah, tidak tahu Abi Hurairah, udah nyalahin aja. Nah ini dia. Ya, ini namanya thariqatul jam'i kalau dipilih kedua-duanya. Paham ya? Sekarang kaitannya tadi yang saya katakan dari awal. Begitu Bapak masuk ke masjid, sholat sudah dimulai. Ya. Padahal 2 rakaat sunat fajar ini tadi luar biasa kan? Khairum minad dunya wa ma fiha. Ya Allah, rugi banget saya tidak bisa melaksanakan. Begitu pentingnya sholat ini. Qala Imam Malik,
Idza kana qad dakhalal masjid fa uqimatis shalah falyadkhul ma'al imam fis shalah wa la yarka'huma fil masjid wal imam yusallil fard. Menurut Imam Malik, begitu Bapak masuk ke masjid, salat sudah dimulai, qomat sudah dimulai. Apa yang harus dilakukan? Kata Imam Malik, sudah ikut saja salat berjamaah. Berarti Bapak tidak salat sunat fajar kan kira-kira ya? Kata Imam Malik, salat berjamaah salat subuh. Wa in kana lam yadkhul masjid fa in lam yakhaf ayyafutaul imam bi raqatin falyarka'huma kharijal masjid. Wa in khafa fawatu raq'ah falyadkhul ma'al imam summa yusallihima idza tala'ati syams. Begitu mau masuk masjid, salat sudah dimulai. Tapi Bapak posisinya masih di luar sana masjid, di luar masjid. Kata Imam Malik, kalau posisi di luar masjid boleh saja sholat 2 rakaat fajar. Kalau hanya ketinggalan 1 rakaat. Posisinya tapi masih di luar masjid, bukan sudah di dalam masjid nih. Ya, begitu Bapak di luar masjid, sholat sudah dimulai. Pilihannya adalah Bapak ngikut sholat di masjid berjamaah. Kata Imam Malik, boleh sholat di luar, bukan di dalam. Sholatnya di luar. Kalau Bapak tidak takut ketinggalan. Kalau ketinggalan 1 rakaat kan masih bisa berjamaah. Tapi kalau Bapak sholat 2 rakaat di sana, lalu di sini sholat subuh berjamaah, selesai Bapak sholat sunat, sholat subuhnya selesai, bubar. Nah, berarti nggak dapat kan? Tapi kalau Bapak punya perhitungan, ya, bahwa sholatnya tidak akan ketinggalan, kalaupun ketinggalan hanya 1 rakaat tidak apa-apa, bisa berjamaah. Walaupun nanti kita ada lagi perbedaan pendapat, kalau kita sholat berjamaah tidak dari awal, itu sebetulnya dapat enggak fadilah jamaahnya, nanti ada pembahasannya. Tapi paling tidak dengan pendapat ini, kalau Bapak yakin tidak ketinggalan, ya, artinya Bapak selesai sholat, jamaah belum bubar, hanya ketinggalan 1 rakaat kan bisa ikut sholat berjamaah. Tapi wa in khafa fawatu raq'ati falyadkhul ma'al imam summa yusallihi idza tala'ati syams. Sudahlah, tapi kalau Bapak ragu, ikut saja sholat berjamaah. Terus kapan sholat sunat rakaat fajarnya tadi? Sunnah fajarnya nanti sholatnya ketika matahari terbit. Ini pendapat siapa? Imam Malik. Ya. Jadi kalau memang ragu, sudah ikut saja sholat berjamaah. Lalu terus kan saya belum sholat sunat fajar, ya sudah, sholatnya nanti dikatakan di sini idza tala'atis syamsu. Kalau nanti terbit matahari. Sudah tentu terbit matahari ini pengertiannya adalah waktu yang boleh sholat. Karena ketika tulu itu pengertiannya habis sholat subuh. Dan ketika itu kan tidak boleh sholat. Ada yang berpendapat ngukurnya sederhana. Begitu tulu, ya, plus 15 menit, itu baru boleh sholat. Yang kita biasa disebut sholat sunat syuruk. Ini pendapat Imam Malik. Wa wafaqu Abu Hanifah Malikan fil farqi baina ayadkhulal masjid aw la yadkhulahu. Wa khalafahu fil hadi fi dzalika faqala yarqahu kharijal masjid ma dhanna an yudrik raq'ah minas subhi ma'al imam. Imam Abu Hanifah sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Kadang-kadang dia damai juga, Pak. Ya udah, gue sama aja malu dah, kira-kira gitu. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Malik, dia sepakat sebagaimana Imam Hambali mengikutinya. Yarqahu kharijal masjid madonna an yudriku raq'ah minas subi ma'al imam. Tapi qala Syafi'i, nah ini dia. Makanya yang kalau kata Gus Baha ini, makanya kalau kita ngikut Imam Syafi'i jangan bilang saya ikut NU, nggak keren itu. Kalau Bapak sholat, biasanya kan yang kita tahu nih, maaf nih ya, ini sholat subuh kita
pakai kunut, ngikut siapa? Bilangnya apa? NU kira-kira gitu ya. Terus kalau sholat subuh nggak pakai kunut, itu siapa? Muhammadiyah, kira-kira begitu ya. Nah, kata siapa? Gus Bah, kenapa kita bilang NU? Kita sholat subuh ikut Syafi'i. Agak keren dikit, Pak. Ini kata beliau nih, ya. Sehingga kita tidak menjadikan NU sebagai sandaran yang kita suka atau tidak suka, atau sebaliknya. Kita lebih menyukai pendapat ulama. Karena memang yang memahami dalil itu ulama. Wa qala Syafi'i, idza uqimatis sholatul maktubatu fala yarka'huma aslan, la dakhilal masjid wala kharijihi. Kata Imam Syafi'i, kalau sholat sudah dimulai, tidak ada alasan untuk sholat sunnah, baik di luar masjid apalagi di dalam masjid. Nah, luar biasa kan pendapatnya ya. Kata Imam Syafi'i nggak ada hukumnya sudah. Kalau sudah sholat berjamaah dimulai, tidak ada alasan untuk sholat sunnah, baik di luar masjid apalagi di dalam. Wa hakka Ibnu Mundir anna qauman jawazu rukuhuma fil masjid wal imam yusolli wa huwa syad. Nah, tapi sebagian kaum menyatakan boleh sholatnya di dalam. Tapi dikatakan ada istilah ini wa huwa syad. Syad itu pendapat yang diada-ada. Jadi ada pendapat, kalau tadi Imam Malik menyatakan sholatnya di luar. Kata Imam Syafi'i nggak ada sholat di luar atau di dalam. Kalau sholat jamaah sudah dimulai. Tapi kata kaum yang mengatakan boleh sholat di dalam. Nah, tapi pendapat ini syad. Ini pendapat terlalu mengada-ada. Wasababu fi ikhtilafihim, kenapa mereka berbeda pendapat? Ikhtilafum fi mafhumi qauli alaihi salatu wasalam idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah. Ada hadis yang menjelaskan kenapa mereka berbeda pendapat. Imam Malik menyatakan tadi boleh sholat di luar, selamat kalau tidak ketinggalan berjamaahnya sampai selesai. Ya. Imam Abu Hanifah oke, saya sepakat itu. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak ada. Tidak ada sholat sunnah kalau sholat berjamaah sudah dimulai. Sumber masalahnya di mana? Ya, yang menjadikan mereka berbeda pendapat, apa dalilnya? Rasul menyatakan idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah. Kalau qomat sudah dimulai atau sholat sudah dimulai, sholat wajib maksudnya, tidak boleh orang melakukan sholat kecuali sholat wajib. Itu dalilnya, ya. Faman hamala hadza ala umumihi lam yajuz sholatu rakaatil fajri idza uqimatis shalah al maktubah. Hadis ini kalau dipahami umumnya adalah berarti tidak ada sholat sunat fajar ketika itu kalau sholat jamaah sudah dimulai. La kharijal masjid wala dakhiluhu, baik di luar atau di dalam, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Wa man qasara 'alal masjid faqad ajaza dzalika kharijal masjid ma lam tafuthul faridah aw lam yafutu minha juz'un. Tapi pendapat yang lain, kalau tidak dibatasi hanya masjid, boleh sholat di luar dan boleh sholat di luar ketika sholat sudah dimulai. Hadisnya satu tadi kan, beda kalau bapak sholatnya di rumah. Ini kaitannya sholatnya di masjid. Boleh sholat di luar karena kaitannya dikatakan di sini al-maktubah ini kaitannya kalau di dalam, kalau di luar boleh. Wa man dhahaba madhhabul umum fal illah indahu fin nahyi innama huwa al istighal bin nafli anil faridah. Jadi hadis yang dikatakan umum ini pengertiannya adalah
dia hanya boleh ikut sholat wajib, jangan dia sibuk dengan sholat sunnah. Kalau sholat wajib sudah dimulai. Waman qasara dzalika alal masjid fal illah indahu innama huwa an takuna sholatani ma'an fi maudhu'in wahid limakanil ikhtilaf alal imam. Sedangkan yang menyatakan boleh, ya berarti terjadi dua sholat. Yang satu sholat wajib, yang satu sholat sunnah. Ada dua sholat di dalam masjid tersebut. Kamaruya an Abi Salma Ibnu Abi Rahman anu qala sami'a qaumun al-iqamah fa qaumu yusallun. Fa kharaja alaihim Rasulullah fa qala as-salatani ma'an qala wa dzalika fi sholati subhi wa rak'ataini lataini qabla subhi. Jadi ketika terjadi sholat itu ada yang sholat kok bisa sholat bareng begini, ya. Artinya ada sholat antara sholat wajib dan sholat sunnah. Tapi mengatakan tadi kalau di luar masjid boleh. Mungkin Bapak bisa melihat nanti kan ya. Kita sudah sholat, ada orang sholat di luar, ya, tidak apa-apa selama tidak takut ketinggalan sholat berjamaah, walaupun hanya ketinggalan satu rakaat. Wa inna ma ikhtalafa Malik wa Abu Hanifah fil qadir ladzi yura'i min fawati sholatil fardhah min qabli ikhtilafim fil qadir ladzi yaputu faslu sholatil jamaah lil mustaqil bi rakaatil fajri idza kana fadlu sholatil jamaah indahum afdal min rakaatil fajri. Jadi tinggal nanti pilihannya adalah kalau mau sholat di luar ketinggalan satu rakaat, dia masih berpendapat kan saya tetap ikut sholat berjamaah. Kalau berpendapat bahwa dia lebih baik ikutnya sejak dari awal, maka dia pilih sholat berjamaah, sholat sunat fajarnya nanti. Kan masalahnya nanti sempat apa enggak, bisa jadi begitu ya. Udahlah sekarang aja dah, kira-kira gitu kan. Nah, tinggal perbandingan memilih mana yang lebih utama. Ya. Wa man ra'a anu yudikul fadla idza adraka rak'ah fi shalah liqouli sallallahu man adraka rak'atan minas shalah faqad adraka shalah. Tadi ketika Bapak sholat di luar gitu kan ya, pasti ketinggalan kan? Paling tidak satu rakaat. Ya, tapi kan tetap walaupun ketinggalan satu rakaat tetap sholat berjamaah. Apa dalilnya? Man adrakas sholah, ya. Faqad man taraka rakaatan faqad adrakas sholah. Dikatakan kalau ketinggalan satu rakaat maka berarti dia tetap nilainya berjamaah. Ya nanti ada perbedaan nanti kan. Kan berjamaah itu banyak kemungkinan. Bapak takbirnya sebagaimana imam takbir. Ada ketinggalan satu rakaat. Ada mungkin sholat jamaah begitu imam sholat tahiyatul akhir, Bapak baru datang ya. Niatnya sholat apa tuh? Tetap berjamaah kan? Tetap berjamaah kan ketika imam sudah tahiyat akhir. Bapak baru datang. Takbir, sholatnya niat berjamaah tidak? Berjamaah. Nah pertanyaannya adalah apakah itu masuk nilai berjamaah yang lebih utama atau tidak? Nanti ada perbedaan pendapat lagi nanti. Ya. Jangan sampai nanti ngambil yang belakang terus nanti keenakan. Masa yang belakang sama yang duluan disamain? Nah, kira-kira gitu. Tapi makanya tadi kalau mau mengambil sholat berjamaah ya sudah, jangan sholat sunnah dulu. Ikut langsung sholat berjamaah. Wa Malik inama yuhmal hadal hadis wallahu alam ala manfaatu shalah duna qasdi minhu li fawatihi wa dzalika ra'anu idza fatatu minha rak'atan faqad fatahu fadliha. Jadi kalau memang sengaja, ini kan sengaja nih menurut Imam Malik nih, kalau dia sengaja tidak langsung sholat ikut berjamaah berarti sudah tentu fadilahnya berkurang. Karena orang sudah sibuk sholat wajib, dia sibuk sholat sunnah. Itu pendapat Imam Malik.
Wa amma man azaja raka'atal fajr fil masjid wa sholatu qam fasabab bidzalika hadu amraini. Ma imma anna lam yasih indahu hadal asar aw lam yablughu. Qala Abu Bakar Ibnu Mundir huwa asarun sabit. Akni qaulullah sallallahu alaihi wasallam idza uqimatis shalah fala sholata al maktubah. Wa kadzalika sahahu Abu Umar Ibnu Bar wa ajadu dzalika tarwi an Abu Mas'ud. Ada yang mengatakan ya, kalau mereka juga sholat di luar bisa jadi hadis tadi adalah belum sampai kepada dia belum tahu ada hadis itu. Makanya kan kita jangan mudah menyalahkan dulu, karena bisa jadi yang kita lakukan berbeda itu kita belum tahu ilmunya. Kan model sekarang begitu kan? Dikit-dikit apa akhirnya? Bid'ah. Padahal dia belum tahu dalilnya. Kalaupun ada dalilnya, apakah memang makna dalilnya seperti itu? Maksud saya adalah tidak usahlah kita ngomong bid'ah, biarin aja yang mau dia lakukan. Kalau mau kita mempelajari atau bertanya. Lebih apa namanya? Lebih selamat ketimbang kita mengklaim apa yang dilakukan oleh orang lain padahal kita sendiri belum tahu sebenarnya. Karena kalau kita langsung mengklaim padahal kita juga belum tahu, sebetulnya yang bodoh lu apa gua? Gitu kan kira-kira kan? Nah, karena kalau urusan ibadah kaitannya tadi ada dalilnya saja masih berbeda. Begitu Pak ya? Ada dalilnya saja masih berbeda memahami dalil tersebut. Apalagi kita mengklaim sesuatu dalilnya juga nggak tahu, yang dia tahu orang baba gua dari dulu begitu melakukannya. Nah, itu lebih bahaya lagi. Orang tua saya itu Allah yarham, pokoknya kalau sholat tarawih enggak 20 rakaat, pokoknya enggak benar gitu. Karena yang dia tahu itu yang dia dapat. Sehingga saya waktu itu memang nakal juga kali saya. Saya enggak sholat ke masjid, saya sholat di rumah. Bapak saya nyariin di masjid, saya enggak ada di masjid. Begitu di rumah, ada di rumah. Lu sholat enggak? Sholat. Berapa rakaat sholatnya? 20, padahal saya 8 sholatnya. Kalau bilang 8 bahaya urusannya itu. Jadi artinya ada pendapat yang berbeda, tapi kita hanya tahu satu pendapat, lalu kita menyalahkan pendapat yang lain. Ya Allah, sama-sama sholat, ya, sama-sama dalilnya, tapi ributnya kenceng. Ya, itu yang jadi berbahaya. Berikutnya adalah yang terakhir, masih ada ya. Fi waqti qadaiha idza fatat hatta shalat subuh. Nah, tadi kan begitu sudah qomat, ya, kalau pendapat satu mengatakan Malik sholat di luar, ini Bapak enggak ikut sholat berjamaah. Pertanyaannya, kapan dilakukan sholat sunat fajarnya? Nah. Fa in taifatun qalat yukdiha ba'da sholati subhi. Tadi Bapak tidak sholat sunat fajar kan? Karena ikut sholat berjamaah. Terus kapan Bapak mengqodoknya? Melaksanakan sholat sunat fajarnya tadi? Dikatakan yakdiha ba'da sholati subhi. Lakukan setelah sholat subuh. Qodoknya setelah sholat subuh. Yang kita tahu kan nggak ada sholat setelah sholat subuh ya. Tapi kalau qadha ada. Nah, ini hati-hati nanti. Ya, jangan lihat loh. Ini sholat orang sholat apaan habis subuh sholat sunat. Nah, nanti dulu ya. Bisa jadi dia berpendapat tadi karena tadi datang ke masjid. Makanya tadi Bapak yang terlambat datangnya ke masjid tidak sholat sunat fajar tadi ya. Nah, jangan aman. Orang ke sunat udah habis waktunya. Ada kesempatan. Ya. Yakdiha ba'da sholatis subhi. Wa bi qala Atha wa Ibnu Jurayh wa qala ini pendapatnya Atha Ibnu Jurayh. Jadi ada pendapatnya. Ya. Wa qala qaumun yakdiha ba'da tulu'i syamsi
pendapat yang mengatakan dikodoknya nanti kalau sudah terbit matahari. Ini lebih selamat kalau ini. Ya. Lebih selamat kalau ini. Karena kalau Bapak sholatnya habis subuh itu, ya, bisa diomelin orang itu. Ya, kalau dia belum tahu ilmu ya maksud saya ya, bisa diomelin orang itu. Ya. Ngomelinnya belum nanya lagi dong, mesti nanya dulu ente tadi sholat apa ini, nggak langsung aja ngomelin. Biasanya orang-orang tua di kampung ada kan model begitu ya. Udah suudzon aja. Nah, jadi yang kedua adalah kapan kita kodoknya? Ba'da tulu'is syamsi. Wa min haula'i man ju'ila laha hadzal waqt ghairul mutassa. Wa minhum man ja'ala laha mutassaan. Nah, jadi ada yang berpendapat kodoknya ini tidak sembarang waktu. Waktunya terbatas. Berarti kalau terbatas hanya dilakukan setelah sholat subuh. Tapi kalau mutasa waktunya luas, anytime. Kapan saja melakukan kodok tersebut tadi. Ya, kalau berpendapat ada waktu mutasa dan ghairu mutasa, waktunya yang luas dan tidak luas. Ya. Jadi Pak, kalau sholat sunnah kita tinggalkan sholat sunnah, kodok itu tidak berbeda pendapat, boleh dikodok. Tapi kalau Bapak sholat wajib ditinggalkan, ada yang berbeda pendapat. Ada orang yang baru sholat umur 30 tahun. Kemarin-kemarin dia belum pernah sholat. Anggaplah kalau balik itu 15 tahun, berarti dia ninggalin sholat berapa tahun? 15 tahun kan? Pertanyaannya adalah, yang 15 tahun itu dikodok atau tidak? Ini sholat wajib nih, bukan sholat sunnah. Ya, yang 15 tahun ditinggalkan tadi kodok atau tidak? Itu ada beda pendapat. Tapi kalau sholat sunnah ditinggalkan tidak ada berbeda pendapat. Seluruhnya bersepakat sholat sunnah boleh dikodok. Sholat sunnah boleh dikodok, termasuk sholat ya sunat fajar ini. Faqala yaqdiha min ladun tul'i syamsi ila waqtil zawal wa la yaqdiha ba'da zawal wa haula alladziina qalu bil qada' minhum man istahaba dzalika min man khayyara fihi. Ya, jadi kalau Bapak nanti terlambat gitu tadi, ya, pilihannya adalah bisa dilakukan setelah subuh atau nanti setelah terbit matahari. Artinya waktu yang dibolehkan sholat. Tadi teorinya tadi tulu itu waktu habis sholat subuh, ya. Kita boleh sholat setelah 15 menit dari itu. Di sini ada enggak antara tulu dengan syuruk? Ada ya? Ya. Jadi kalau tulu itu tidak boleh sholat. Tulu itu pengertiannya waktu sholat subuh habis. Jadi untuk menuju syuruk itu tunggu 15 menit. Mungkin ada yang langsung syuruk saja, tidak dijelaskan tulunya. Nah, ini muncul perbedaan tadi, sehingga begitu tulu tit bunyi tulu orang sholat. Sholat apa? Sholat tulu? Enggak ada sholat tulu. Ya, sholat tulu enggak ada. Tulu itu pengertiannya waktu sholat subuh habis. Waktu sholat subuh habis itu tidak boleh sholat subuh. Kalau dia berarti sholat pas tulu, berarti qadha posisinya. Kenapa dia qadha? Itu pun kalau dia ketiduran. Ini masalahnya ada pertanyaan, Ustaz, sholat subuh boleh diqadha enggak? Kenapa? Saya kesiangan. Cuma kesiangannya tiap hari. Gimana saya jawabnya? Ya, kalau mungkin Bapak tiap hari sholat subuh tepat waktunya, tahu-tahu karena lelah bangun jam 7, setengah 7 gitu kan? Astagfirullahaladzim, saya belum sholat. Nah itu baru boleh diqadha. Karena kesiangannya tidak tiap hari. Nah pertanyaannya tadi kesiangannya tiap hari. Karena alasan qadha dalam sholat wajib itu adalah satu, lupa, kedua, ketiduran. Ya. Satu, lupa, kedua, ketiduran. Itu boleh diqadha sholat wajib. Itu tidak berbeda pendapat. Ya. Tapi kalau yang ninggalin 15 tahun itu beda pendapat memang. Ya. Jadi Bapak bisa jadi, saya ngalamin lah. Misalnya begini, habis maghrib ada tamu. Ya, habis maghrib ada tamu, kita ngobrol asyik ya.
kita nggak sholat isya. Artinya saya nggak sholat isya berjamaah. Tamu pulang, karena malam saya tidur aja. Karena kebetulan biasa sholat berjamaah, kita ngapa sudah sholat isya. Tahu-tahu habis sholat subuh, astagfirullahaladzim, saya semalam belum sholat isya, lupa. Karena apa? Biasa sholat isya berjamaah, lalu karena ada tamu tidak sholat isya berjamaah, kita melayani tamu. Karena sudah malam langsung tidur, subuh baru ingat, astagfirullah belum sholat isya. Nah itu namanya lupa. Itu boleh diqadha. Kalau yang ninggalin 15 tahun itu namanya apa? Itu nanti muncul hilaf itu ya. Ada yang 15 tahun namanya apa? Makanya nanti muncul. Ada yang berpendapat dia harus diqadha, ada yang tidak. Wal aslu fi qadhiya salatu alaihi wasallam ba'da tulu'i syamsi hina nama anis shalah. Walaupun dikatakan di sini asal qadhanya adalah yaitu ba'da tulu'i syamsi hina nama anis shalah, yaitu qadhanya itu adalah afdolnya setelah terbit matahari. Tapi boleh pendapat tadi diikuti ya, yang salah salat subuh, jangan-jangan sampai rumah udah malas juga nanti qadha ya. Ya bisa jadi kan? Kalau udah sampai pulang sampai rumah ya, jangan qadha. Duha aja kadang-kadang kita tinggalin. Karena berbagai kesibukan. Saya kira ini contoh saja kaitannya dengan dalam ibadah pun ada perbedaan pendapat. Dalilnya sama. Dalilnya ada. Maksud saya adalah ini sebagai salah satu pola memahami, kita jangan mudah menyalahkan. Ya, memang kita melakukan apa yang sudah kita tahu. Tapi ketika ada orang lain melakukan berbeda dengan kita, stop dulu, pahami dulu. Kalau perlu bertanya dulu, belajar dulu sama dia. Kok ente begini padahal saya begini? Kan asik tuh ya, indah. Akhirnya punya dua ilmu dan begitu berikutnya. Saya kira ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya harus tekankan, ini soal memahami perbedaan pendapat, karena memang faktanya ada berbeda pendapat. Tapi sudah tentu perbedaan pendapat itu sumber dalilnya jelas, bukan perbedaan pendapat karena wanifiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.